sebagai badan layanan umum karena ini membedakan jenis pengelolaan keuangan negaranya, di mana seperti teman-teman tahu bahwa di Kemdikbud juga ada beasiswa, di Kominfo juga ada beasiswa, namun beasiswa tersebut menggunakan APBN atau anggaran negara yang harus habis pada tahun berjalan. Kalau LPDP bisa multi years gitu. Jadi kami tidak mempunyai keterbatasan untuk melakukan pembayaran gitu. Jadi makanya LPDP nggak pernah terlambat. Insya Allah nggak pernah terlambat. Adapun mandat LPDP adalah untuk pengembangan dana, untuk pelayanan beasiswa, dan untuk pendanaan riset. LPDP sendiri sekarang diberikan mandat untuk mengelola segini nih. Ada kalau gue bisa sombong, gue punya 70 triliun nih. Tapi ini bukan duit gue gitu kan. Dan mandatnya adalah duit ini nggak boleh dipakai. Sama sekali nggak boleh dipakai. Duit ini adalah duit negara dari hasil pajak, di mana LPDP dititipin. LPDP gue titip ya 70 triliun gitu. Silahkan lu alokasikan uang itu untuk investasi. Silahkan investasikan dalam berbagai macam bentuk instrumen investasi yang aman. Hasil investasinya lah yang digunakan untuk berbagai layanan LPDP seperti yang disebutkan di depan tadi. Gitu. Kurang lebih duitnya LPDP seperti itu. Jadi mungkin bisa dilihat di di grafik yang kanan ini, 70 triliun itu duitnya dari mana sih? Dari APBN yang dikumpulkan dari tahun ke tahun gitu sampai kekumpul 70 triliun. Kemudian bentar. Jadi mungkin secara kasar, secara simpelnya dari 70 triliun ini bunga bank ada berapa? Mungkin nggak nyampe 10% sekarang. 5% gitu ya. 5%. Dari 70 triliun ini setiap tahun LPDP punya 3,5 triliun. Nah, 3,5 triliun ini bisa dipakai semua enggak? Enggak. Karena kami punya komitmen dari 3,5 triliun itu 10%-nya balik lagi ke 70. Jadi 350 miliar itu balik ke pokok jadi nambah gitu kan. Yang sisanya yang 3 triliun 150 miliar itu yang dipakai untuk pengelolaan beasiswa dan lain-lain. Jadi dana, kenapa itulah disebut dana abadi, dananya nggak pernah berkurang, tapi justru terus bertambah. Kami berdiri di tahun 2013, 2012 dan memulai pelayanan di tahun 2013. By far LPDP sudah melakukan menyeleksi lah lebih tepatnya. Kita punya 27.995 orang penerima beasiswa. Kayaknya ini nambah di datanya, saya nggak update, mohon maaf sekali. Kemudian 23.000 diantaranya adalah penerima full scholarship dan 5.000 diantaranya adalah penerima partial scholarship. Nah, mulai dengan tahun ini, tahun 2021 ini adalah sebaran penerima beasiswanya, dan ini adalah sebaran kemana teman-teman yang ongoing itu sekolah. Ya, memang Jerman belum menjadi top 5. Kenapa? Teman-teman kayaknya udah takut duluan Pak Hafez untuk bahwa ke Jerman itu harus bisa bahasa Jerman gitu kan. Nanti mungkin teman-teman dari Jerman bisa menjelaskan bahwa tidak harus bisa bahasa Jerman ke sana. Kemudian, nah ini, tahun 2021 kami diberikan mandat untuk juga ikut membiayai beberapa program di Kemdikbud. Gitu. Programnya di Kemdikbud itu banyak banget. Selain di sana ada program degree, ada juga program non-degree. Program non-degree itu mikro kredensial mereka sebut. Ada pertukaran pelajar, ada magang, ada Merdeka Belajar, macam-macam. Teman-teman nanti bisa langsung lari ke websitenya Kemdikbud. Untuk degree, aku bagusnya daftar di LPDP atau di Kemdikbud, Mbak, gitu. Mana yang kira-kira paling pas persyaratannya buat teman-teman kalau menurutku. Toh sumber pendanaannya sama gitu. Duitnya duit LPDP juga, gitu. Insya Allah nggak telat juga gitu. Nah, kalau di Kemdikbud ini ada beasiswa dosen akademik gitu. Jadi kalau teman-teman sudah dosen, punya NIDN ya kan, kalau saran saya daftarnya di Kemdikbud aja gitu. Karena memang itu sedang menjadi prioritas di Kemdikbud. Nah, dosen tuh ada untuk S2, ada juga untuk S3. Silahkan dicermati sendiri nanti. Kalau memang butuh PPT-nya nanti saya bisa berikan, saya sebarkan. Kemudian ada calon dosen vokasi juga ada. Kemudian ada untuk calon guru SMK, guru mata pelajaran dan tendik, serta untuk PPG itu juga ada. Kemudian pelaku budaya gitu, untuk penari, pewayang, pemusik itu bisa
melalui pelaku budaya. Bahkan bisa Kemdikbud bisa pembiayaan mulai dari S1. Kemudian, nah kalau untuk LPDP kami selalu membagi kamar. Kenapa gue bilang kamar? Karena beasiswa apapun yang berubah hanya di kamar besarnya nggak pernah berubah. Kamar besarnya selalu adalah umum atau reguler, targeted, dan afirmasi gitu. Umum bedanya apa sih Mbak gitu. Kalau umum itu ya umum gitu. Bahwa itu bisa diakses oleh siapapun as long Anda adalah warga negara Indonesia gitu. Kalau targeted itu memang aku nggak bisa bilang ini prioritas ya, semuanya prioritas gitu. Kalau targeted itu memang target profesi. Itu adalah prioritas pemerintah saat ini gitu, yaitu untuk PNS, TNI, Polri, dokter spesialis, as you know bahwa dokter spesialis kita banyak berguguran kemarin di era pandemi, serta beasiswa kewirausahaan. Beasiswa kewirausahaan ini memang baru dan ini memang mandatnya dari Mas Menteri bahwa dengan beasiswa itu kita pengen mencetak S2 dan S3 yang nggak nyari kerja, tapi S2 dan S3 yang membuka lapangan kerja. Itulah kenapa ada beasiswa kewirausahaan. Kemudian beasiswa afirmasi karena memang masih banyak yang butuh diafirmasi seperti daerah 3T, prasejahtera, dan juga kebutuhan khusus atau difabel. Kita juga ada beasiswa co-funding di sini. Kemudian aku coba nanti akan jelaskan satu persatu sekilas. Tapi basically teman-teman akan bisa mencari informasinya secara lebih lengkap di websitenya APDP. Untuk pendanaan nih, apa aja sih yang didukung oleh APDP? Teman-teman awardee kalau misalnya nanti bisa bercerita lebih lengkap. Yang jelas kalau mau dibandingkan dengan apa yang saya terima dari USAID, APDP cukup generous gitu. Karena aku dulu cuma dapat beasiswa tunjangan buku itu aku cuma bisa beli 3 buku doang. Karena aku selama 2 tahun cuma dapat $300 doang untuk bisa beli buku. Nah, sementara APDP menyediakan banyak banget komponen yang bisa teman-teman akses untuk menunjang sekolah. Kemudian, nah, beasiswa reguler basically boleh diakses oleh siapapun. Syaratnya kurang lebih ini gitu kan. Apakah harus ada LOA? Enggak wajib. Kemudian IPK berapa itu sudah diatur di situ, usia di situ. Kemudian TOEFL apa namanya? Ada kalau dalam negeri kita boleh pakai ITP, kalau luar negeri nggak boleh pakai ITP. Kemudian, oh ya, ini kita bisa menerima D4 kan setara ya dengan S1, tapi mohon teman-teman yang punya gelar D4 mohon dicermati. Biasanya mereka nggak aware. Tidak semua kampus jenjang S2 di kampus tujuan itu mau menerima lulusan D4. Jadi nanti tolong dicermati kampus mana aja yang mau nerima di 4. Jerman saya yakin pasti nerima di 4 itu karena memang vokasinya banyak banget di sana. Kemudian PTUD ini harus punya LOA kalau PTUD. List PTUD ada 15 ya nggak saya, tapi memang mostly ada di Amerika. Kemudian, nah ini adalah listnya. Kenapa sih? Kenapa nggak ada Jerman? Aku agak susah juga menjelaskan ini ya. Yang jelas bahwa dulu itu memang mandatnya adalah orang Indonesia di Harvard tuh masih sedikit loh. Gitu. Orang Indonesia di Caltech itu masih segelintir. Orang Indonesia di MIT itu masih nggak ada malah gitu. Jadi dengan beasiswa PTUD ini kita pengen mendongkrak teman-teman untuk bisa untuk bisa masuk ke universitas-universitas yang cukup bergengsi di Amerika itu. Kemudian co-funding ini basically bahwa kalau misalnya teman-teman let's say sudah punya LOA dari Harvard gitu, terus tiba-tiba Harvard bilang, Ratna, kamu diterima di Harvard karena kamu luar biasa gitu kan, nggak tahu nilainya tinggi gitu, mungkin kita waiver, tuitionnya kita waiver ya gitu. Tapi untuk biaya hidup dan lain-lain kamu cari sendiri. Maka dengan modal itu Anda bisa datang ke LPDP, kemudian ikut seleksi di LPDP. Maka sisanya nanti akan LPDP biayai, LA, tiket, asuransi nanti LPDP yang akan membiayai. Co-fundingnya itu ada 2 jenis, dana pendidikan ditanggung LPDP, dana pendukung ditanggung oleh individu atau pihak lain gitu kan. Atau sebaliknya. Jadi hanya membedakan SPP dan non SPP gitu. Itu aja. Kemudian ini targeted itu tuh PNS TNI Polri. Kalau teman-teman PNS TNI Polri maka bisa melalui jalur ini. Syaratnya silakan pelajarin sendiri. Bedanya di mana?
IPK kayaknya tidak berbeda. Yang beda, yang sedikit berbeda adalah di umur. Umur ini melihat masa bakti nanti. Nanti kalau misalnya PNS kan sampai 55 tahun pensiunnya. Atau kalau misalnya jabatan fungsional khusus kayak akademik, kayak dosen dan peneliti bisa sampai 65 ya, maka umurnya jadi lebih panjang lagi. Kemudian kewirausahaan ini sedikit berbeda karena memang pengen mencetak wirausaha gitu, mencetak entrepreneur. Ini listnya ada juga sendiri. Kemudian bedanya adalah harus punya proposal bisnis dan surat rekomendasi dari perguruan tinggi karena mereka akan nanti harus diwajibkan untuk mengabdi di perguruan tinggi. Terus afirmasi itu berasal dari daerah afirmasi. Bedanya kalau teman-teman mendaftar di kamar afirmasi nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pengayaan bahasa atau training yang dimana teman-teman skill bahasanya akan di-upgrade gitu oleh LPDP melalui vendor-vendor tertentu. Terus ini ada afirmasi Papua, Papua Barat. Kemudian ini adalah listnya, list daerah afirmasi. Nanti bisa cermati di webnya satnya LPDP. Kemudian difabel itu meliputi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Yang belum masuk di sini adalah low vision. Low vision bisa juga masuk di sini. Kemudian prasejahtera, ini kalau kita dulu nyebutnya adalah bidik misi. Jadi penerima bidik misi dulu masuk kelas ini, tapi ini tidak hanya bidik misi pada akhirnya, tapi kita perluas. Kunci utamanya ada di sini. Selama teman-teman punya kepemilikan kartu keluarga sejahtera, atau program Indonesia Pintar, atau kartu Indonesia Pintar, atau alumni bidik misi dari 2 tahun, maka bisa melamar melalui kamar yang ini. Nah, kalau di Jerman sendiri, listnya LPDP sekarang menurut saya sangat berbeda dengan listnya tahun lalu karena terbuka lebih luas lagi gitu. Di Jerman itu untuk kampus reguler ada universitas ini all subject gitu ya. Ada Munich, kemudian Technical Munich, Heidelberg, Freiburg dan lain-lain. Aachen ada. Kemudian ada Freie, tapi kalau yang ini adalah subjek. Jadi tidak kalau yang ini misalnya nih saya punya LOA dari prodi bahasa Jawa di Freiburg gitu. Boleh daftar di sini. Tapi kalau misalnya saya punya LOA dari Fakultas Teknik di Freie saya nggak bisa karena yang di Freie yang terdaftar LPDP cuma modern language gitu. Hanya subjek khusus aja. Sebentar. Apa, Kak? Boleh, Ma. Boleh, San. Terus, mohon maaf ya, ada iklan sebentar. Kemudian, ini untuk targeted memang lebih luas. Ini adalah universitas untuk all subject. Kemudian untuk targeted ini kurang lebih sama. Kemudian afirmasi lebih luas lagi untuk listnya untuk all subject. Dan ini untuk yang targeted. Kayaknya cukup itu untuk paparan saya. Saya nggak ngerti, monggo saya kembalikan ke Mbak Anin ya.